Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Alda Francisca dengan NIM 2021 18880 Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi di vlog kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian apa sih korupsi itu, sekaligus untuk melengkapi tugas MKWU Pancasila. Daripada kelamaan, langsung ajak videonya. Kalian tahu nggak sih apa pengertian dari korupsi? Aku kasih tahu ya. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri atau suatu organisasi yang berdampak pada ruginya keuangan dan perekonomian negara. Sektor-sektor penting di Indonesia seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor lingkungan, dan sektor sosial pun tak luput menjadi target para pelaku korupsi. Apa sih penyebab korupsi itu? Menurut sumber yang aku baca, penyebab korupsi berasal dari beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang. Hal ini ditandai dengan sifat manusia yang terbagi menjadi dua aspek, yaitu berdasarkan aspek perilaku individu dan berdasarkan aspek sosial. Yang pertama berdasarkan aspek perilaku individu, di mana di aspek perilaku individu ini terdapat beberapa contoh. Yang pertama, sifat tamah atau rakus, yang kedua, moral yang tidak kuat, dan yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Lalu yang kedua, berdasarkan aspek sosial. Berdasarkan aspek sosial, bisa membuat seseorang tergiur untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini terjadi karena dorongan dan dukungan dari lingkungan sekitar. Walaupun sifat pribadi seseorang itu tidak ingin melakukan tindakan korupsi, tetapi lingkungan dalam hal ini akan memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, bukan mencegah atau memberikan hukuman. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari luar diri pribadi seseorang. Hal ini ditandai dengan aspek-aspek yang terjadi, yaitu yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Penyebab korupsi dalam aspek ini adalah saat nilai-nilai di masyarakat itu kondusif untuk terjadinya korupsi, masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban utama dari adanya korupsi adalah mereka sendiri. Selain itu, ada pula masyarakat yang tidak menyadari kalau mereka sedang melakukan korupsi. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Penyebab terjadinya korupsi dari aspek ekonomi hampir sama dengan perilaku konsumtif pada faktor internal. Bedanya, pada aspek ekonomi lebih ditekankan pada pendapatan seseorang, bukan kepada sifat konsumtifnya. Pendapatan yang dinilai tidak mencukupi bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Aspek yang ketiga yaitu aspek politis. Selanjutnya pada aspek politis, penyebab terjadinya korupsi karena kepentingan politik serta haus kekuasaan, ingin meraih dan mempertahankan jabatan. Biasanya, dalam aspek politis ini bisa membentuk rantai-rantai korupsi yang tidak terputus dari seseorang kepada orang yang lain. Dan yang keempat yaitu aspek organisasi. Penyebab terjadinya korupsi dari aspek organisasi bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, 2, tidak adanya kultur budaya organisasi yang benar, 3, kurang memadainya sistem akuntabilitas, 4, kelemahan sistem pengendalian manajemen, 5, pengawasan yang terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Korupsi berdampak terhadap berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang hukum, bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan, hingga bidang lingkungan. Yang pertama yaitu dampak korupsi di bidang ekonomi, yaitu penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatkan hutang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menambah beban dan transaksi ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan kemiskinan. Yang kedua yaitu dampak korupsi di bidang pemerintahan, yaitu etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, dan hilangnya fungsi pemerintah. Yang ketiga yaitu dampak korupsi di bidang hukum,
yaitu peraturan perundang-undangan tidak efektif dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Yang keempat yaitu dampak korupsi di bidang politik, yaitu pemimpin koruptor, publik tidak lagi percaya demokrasi, menguatnya plutokrasi dan kedaulatan rakyat yang hancur. Yang kelima yaitu dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu kerawanan pertahanan dan keamanan, garis batas negara yang lemah, dan kekerasan dalam masyarakat. Dan yang keenam yaitu dampak korupsi di bidang lingkungan, yaitu kualitas lingkungan yang rendah dan kualitas hidup yang menurun. Kesimpulannya yaitu dengan adanya tindakan korupsi, negara dan masyarakat akan terkena imbasnya. Korupsi sangatlah tidak dibenarkan apapun itu alasannya. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memberantas korupsi dengan tuntas sampai ke akar-akarnya, agar negara dan masyarakat tidak dirugikan oleh tindakan para koruptor. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.